Pemirsa, untuk memudahkan upaya menarik investasi masuk ke Indonesia serta merealisasikan target menjadi negara maju pada 2045, pemerintah merencanakan Omnibus Law untuk bisa memangkas berbagai regulasi menjadi satu undang-undang atau peraturan saja. Istilah Omnibus Law mungkin masih asing di telinga kita. Apa itu sebenarnya Omnibus Law dan apa untung ruginya jika diterapkan? Ada rekan saya Zaki Arfan yang akan memaparkannya dalam segmen Fact Check. Silakan Zaki. Baik, terima kasih Wahyu dan juga pemirsa ya mungkin memang ada yang belum pernah mendengar tetapi kata Omnibus Law ini gaungnya semakin kencang setelah Jokowi menyebutnya dalam pidato kenegaraan pertamanya setelah dilantik menjadi presiden pada periode 2019-2024 yang lalu. Saat itu Jokowi mengatakan Omnibus Law ini dilakukan untuk tujuan mengatasi yang masalah menciptakan lapangan kerja, UMKM dan juga investasi. Sudah mulai ada pencerahan mungkin pemirsa, jika belum maka saya akan paparkan dulu apa yang menjadi fokus kerja pemerintah pada periode kedua Joko Widodo. Ini ada kaitannya dengan konsep Omnibus Law ini sendiri. Kita akan lihat pemirsa. Nah, memang ada 5 fokus kerja pemerintahan, di antaranya adalah pembangunan SDM, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur, kemudian ada juga di sini untuk penyederhanaan regulasi dan juga pemangkasan dari regulasi, dan juga ada penyederhanaan birokrasi besar-besaran serta transformasi ekonomi. Nah, terkait dengan hal ini, hal yang mengenai penyederhanaan dan pemangkasan regulasi maupun juga penyederhanaan birokrasi ini sendiri, inilah kemudian yang membuat pemerintah menggagas konsep Omnibus Law. Sederhananya begini, jadi Omnibus Law ini adalah penyederhanaan regulasi yang saat ini begitu panjang, berbelit, dan bahkan tidak sedikit yang tumpang tindih. Artinya regulasi-regulasi yang menghambat ini akan direvisi menjadi satu undang-undang dengan lebih dari satu muatan pengaturan. Jadi dari segi jumlah, konsistensi, dan juga kerapihan dalam pengaturan ini akan disederhanakan. Ini kemudian yang akan dilakukan Jokowi sesuai dengan pernyataannya pada 20 Oktober 2019 yang lalu. Kita akan lihat selanjutnya. Ini dia pernyataan dari Presiden Joko Widodo, masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Satu UU yang sekarang atau undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang bahkan puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan kerja. Kita lihat di sini. Undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus, kemudian juga puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM ini juga akan langsung direvisi. Nah, memang sektor penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM ini memang menjadi perhatian pemerintah karena begitu berbelitnya regulasi di kedua sektor ini. Dan rencananya pemerintah pada Desember 2019 mendatang kita akan lihat ini akan mengajukan Omnibus Law untuk perpajakan. Kemudian juga pada Januari 2020 pemerintah ini akan menggabungkan 74 undang-undang di bidang investasi ke dalam 2 undang-undang, yaitu Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan dari UMKM. Kemudian pemerintah juga akan merampingkan birokrasi dengan pengurangan eselon. Nah, yang terakhir ini memang kalau kemarin ini sudah mulai dilakukan begitu dengan pengurangan eselon. Tetapi kalau kita melihat mengapa sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata permasalahan yang terjadi selama ini sudah membuat pemerintah sangat gemas. Presiden Jokowi sendiri pernah menyatakan 42.000 aturan baik itu undang-undang, PP, Perpres, Kepres, Permen, baik Pergub, peraturan wali kota, peraturan bupati, ada 42.000 aturan yang tumpang tindih. Jadi ini terbayang ya begitu bahwa jika kita ingin melakukan investasi kemudian ada satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya, ini akhirnya menghambat investasi yang akan masuk ke Indonesia. Belum lagi ini menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, dalam artikel yang kami kutip di November 2019 ditemukan ada 190 kasus investasi yang terhambat, dan juga pemirsa, investasi atau rencana investasi 708 triliun rupiah dari 24 perusahaan berpotensi ini terhambat, dan 30
36% diantaranya adalah masalah perizinan, serta 15,2% adalah regulasi. Sisanya ada masalah pengadaan lahan dan juga ada permasalahan lainnya. Nah, inilah juga untuk izin regulasi sendiri di sini, ini termasuk di dalamnya adalah izin khusus, ada sertifikasi, surat dirjen, maupun juga peraturan menteri. Jadi kesimpulannya memang ada persoalan mendasar yang perlu segera diselesaikan secara menyeluruh. Pertanyaannya, mengapa Omnibus Law konsep ini dibutuhkan begitu? Nah, ini konsep memang muncul di negara-negara yang menganut sistem common law seperti Amerika untuk mengatasi tumpang tindih regulasi. Indonesia sendiri sebenarnya menganut sistem civil law dan ini tidak menggunakan konsep ini. Namun ternyata ini bisa diubah dengan diskresi pemerintah, apalagi dampaknya akan baik. Nah, mengapa kita harus memilih Omnibus Law ini sendiri? Salah satunya adalah tadi membuat satu undang-undang baru untuk merevisi atau mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Jadi artinya dalam satu undang-undang ini bisa mengatur banyak regulasi yang sudah ada begitu, merevisi ataupun juga mengamandemen. Dan juga memang ini merupakan salah satu jalan keluar pemirsa untuk mengatasi konflik antara penyelenggara pemerintah yang ingin mengambil kebijakan atau inovasi tapi berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi kemudian apa kelebihannya dan juga apa kelemahannya dari Omnibus Law ini sendiri? Kita akan lihat selanjutnya. Nah, untuk kelebihannya sendiri ini memang tadi ya untuk mengatasi tumpang tindih peraturan. Kemudian juga ada penyeragaman kebijakan antara pusat dan juga daerah dan serta ini menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran lagi. Tetapi ini juga masih ada kelemahannya karena kedudukan undang-undang dari Omnibus Law ini produknya nanti ini adalah belum ada aturan ya atau belum diatur begitu dan kemudian juga batas waktu 100 hari untuk menyatukan 72 undang-undang ini dinilai tidak cukup. Bayangkan ada 72 undang-undang tetapi dalam waktu 100 hari harus sudah bisa disatukan dalam satu undang-undang. Kalau kita melihat memang sistem perundang-undangan Omnibus Law, undang-undang hasil konsep yang Omnibus Law ini sendiri mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan juga memiliki kekuatan terhadap aturan lain. Tapi Indonesia ini tidak menganut undang-undang payung karena posisi seluruh undang-undang adalah sama. Jadi kedudukannya ini harus dilegitimasi atau harus direvisi. Ini sebenarnya juga yang banyak menjadi masukan dari para pengamat hukum tata negara dan juga kita melihat masih ada memang kelemahan dari Omnibus Law ini sendiri. Tetapi selain tadi ada dua sektor begitu ya, cipta lapangan kerja dan juga UMKM, pemerintah juga ini menjadikan sektor pajak menjadi dari bagian rencana pemerintah dalam konsep Omnibus Law ini sendiri. Kita akan lihat kalau untuk pajak ini akan seperti apa. Nah, ini ada beberapa ranah Omnibus Law dalam perpajakan nantinya. Di antaranya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP, Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Pemerintah Daerah yang dipengaruhi oleh undang-undang ini. Inilah nantinya beberapa ranah dari Omnibus Law dalam perpajakan. Dalam hal ini kita melihat memang sebenarnya ini ada tujuan baik pemirsa dari pemerintah untuk menggenjot berbagai sektor dengan menuntaskan apa yang menjadi permasalahan mendasar selama ini. Apalagi pemerintah dan juga Badan Legislasi DPR RI ini sudah sepakat untuk memasukkan Omnibus Law ini sendiri ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2020. Dan kita akan lihat nanti apakah Omnibus Law ini akan benar-benar bisa menjadi titik terang segala permasalahan, regulasi dan juga birokrasi. Wahyu, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zakia Arfan atas pemaparan lengkapnya terkait istilah Omnibus Law yang tadi masih terdengar asing di telinga kita. Pemirsa, untuk memudahkan upaya menarik investasi masuk ke Indonesia serta merealisasikan target menjadi negara maju pada 2045, pemerintah merencanakan Omnibus Law untuk bisa memangkas berbagai regulasi menjadi satu undang-undang atau peraturan saja. Istilah Omnibus Law mungkin masih asing di telinga kita. Apa itu sebenarnya Omnibus Law dan apa untung ruginya jika diterapkan? Ada rekan saya Zakia Arfan yang akan memaparkannya dalam segmen Fact Check. Silakan Zakia.
Baik, terima kasih Wahyu dan juga pemirsa ya. Mungkin memang ada yang belum pernah mendengar, tetapi kata Omnibus Law ini gaungnya semakin kencang setelah Jokowi menyebutnya dalam pidato kenegaraan pertamanya setelah dilantik menjadi presiden pada periode 2019-2024 yang lalu. Saat itu Jokowi mengatakan Omnibus Law ini dilakukan untuk tujuan mengatasi yang masalah menciptakan lapangan kerja, UMKM dan juga investasi. Sudah mulai ada pencerahan mungkin pemirsa, jika belum maka saya akan paparkan dulu apa yang